Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian sore menjelang berbuka puasa. Mari kita lanjutkan kajian Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, melanjutkan kitab 10 kaidah mensucikan jiwa. Alhamdulillah sudah kita bahas 6 kaidah. Hari ini masuk ke kaidah yang ketujuh, Al-Qa'idatus Sabi'ah, Tadhakkurul Maut wa liqa'ullahi azza wa jal. Kaidah yang ketujuh adalah kaidah mensucikan jiwa. Yang ketujuh adalah tadhakkurul maut, mengingat kematian, wa liqa'ullahi azza wa jal, dan mengingat bahwasanya kita semuanya akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah kalian untuk nanti, hari nanti, di yaumil qiyamah, hari kematian kita nanti. Apa yang akan kita siapkan, bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk nanti menjemput kematian, mengawali kehidupan di akhirat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya kita melihat, mengevaluasi sejauh mana persiapan kita untuk hari esok kita di akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Rasulullah mengatakan, akthiru, perbanyaklah, dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Kematian itu disebut sebagai hadimul ladzat, yang memutus seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Al-mautu huwa al-faysalu baina hadhihi ad-dari wa daril qarar. Kematian itu adalah yang memisahkan antara kampung dunia dan kampung akhirat, yaitu kampung tempat kita, hasil kita menanam investasi di dunia, kemudian nanti kita akan mendapatkan keputusan apa yang ada nanti di akhirat. Maka keputusan-keputusan itu nanti akan kita dapatkan nanti di akhirat, apa kita masuk surga dan atau neraka. Maka yang disebut darul qarar. Al-mautu huwa al-faysalu baina hadhihi ad-dar wa daril qarar, kampung penentuan nasib. Inilah kematian yang memisahkan antara kampung dunia dan kampung akhirat. Wal fasilu baina waqtil amali wal jazaa'i alaih. Kematian itu adalah yang memisahkan antara kapan kita beramal, kapan kita menuai
hasil dari amal kita di dunia, yang memisahkan antara waktu kita beramal dan waktu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-haddu al-fariq baina taqdimi zadi wa mulaqati jazaihi. Kematian itulah yang membatasi, yang memisahkan antara mempersiapkan bekal dengan menikmati hasil perbekalan yang kita siapkan di dunia. Fala majala ba'dahu litaubati wal istighfar. Tidak ada taubat dan istighfar setelah ajal menjemput kita. Wala majala ba'dahu lil istikthar minal hasanat. Setelah kematian datang, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan al-hasanat. Qala Allah azza wa jalla wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Yang disebut dengan taubat bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat ketidaktaatan, batasnya ketika kita dijemput oleh ajal kita, maka itulah batasnya. Maka setelah ajal menjemput, walaisatit taubah, tidak ada taubat. Qala ini tubtul an. Tidak bisa kita mengatakan saya sekarang bertaubat ya Allah ketika ajal sudah menjemput kita. Thumma huwa mudrikun kullan nasi la muhalata wa mulaqihim bila raibin. Kematian itu pasti akan datang, bukan sebuah kemustahilan. Bila raibin, tanpa diragukan, ajal pasti akan datang. Mudrikun kullan nas la muhala. Kama qala Allah azza wa jalla, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna, sesungguhnya kematian yang kalian jauhi. Banyak orang menjauhi kematian, takut dengan kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kalian. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bagaimanapun juga yang namanya kematian pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berada di tempat yang sangat tinggi melarikan diri. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami fuj'atan fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kematian itu datang tanpa kita ketahui. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa diundur maupun diajukan. Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'ala al-akfan. Betapa banyak orang keluar dari rumah mengendarai kendaraannya pulang dalam keadaan dibungkus kain kafan. Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa lam yat'amhu. Betapa banyak orang mengatakan kepada keluarganya minta disediakan makanan, belum sempat memakannya, kemudian ajal menjemputnya. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Betapa banyak orang mau memakai baju, belum sempat mengancingkan bajunya, namun ajal menjemputnya. Fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfaatun 'azimah. Dan di dalam mengingat kematian, disitulah banyak manfaat yang besar yang membuat kita menjadi lebih bertaubat. Mengingat kematian menjadikan kita semangat untuk beribadah, semangat untuk sholat, semangat untuk zikir,
semangat untuk bersedekah, semangat untuk mempersiapkan. Banyak orang yang sudah dijemput ajalnya kemudian menyesal. Banyak orang yang sudah dimasukkan ke kuburan kemudian menyesal seraya mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ajalku ini diundur, fa asaddaqa, pasti saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang saleh. Ini adalah penyesalan-penyesalan yang tidak berguna yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah dikubur. Maka bagi kita yang masih hidup di dunia ini, tadzakkurul maut, mengingat kematian, termasuk salah satu kaidah yang bisa dijadikan motivasi untuk mensucikan jiwa kita. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah zik fi dzikril 'abdi lil maut manfaatun 'azimah, mempunyai manfaat yang sangat besar mengingat kematian. Fabidzalika tastayqidul qulub al-ghafilah, hati yang terlena menjadi tidak terlena. Wa tahyal qulubul maitah, hati yang mati menjadi hidup karena mengingat kematian. Hati yang terlena menjadi hati yang siap siaga karena mengingat kematian. Wa yuhsinu iqbalul 'abdi 'ala Allah, dan seorang hamba akan memperbaiki dalam berjumpa dengan Allah. Wa tazulul ghaflatu wal i'radu 'an ta'atillah, sehingga ghaflah, sifat lalai dalam menjalankan ketaatan, akan menjadi hilang ketika kita mengingat kematian, dan akhirnya akan termotivasi untuk memperbanyak ta'atullah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, "Lau faraqa dzikrul maut qalbi khashitu ay yafsuda alayya qalbi." Sa'id bin Jubair mengatakan, seandainya orang itu lupa untuk mengingat kematian, hatinya lupa untuk merenungi kematian, maka dipastikan hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan terlena, jiwanya akan semakin kotor ketika orang tidak pernah mengingat kematian. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بعد مماته. Dan orang yang sering mengingat kematian, mengingat posisi antara kita dengan Allah nanti di yaumil qiyamah seperti apa, bagaimana keadaan kita, wa masiru ba'dal mamat. Kalau orang sering memikirkan bagaimana keadaan nanti di yaumul qiyamah, bagaimana nanti keadaan kita di hari kematian, kalau kita sering mengingat itu, maka hamba kita semuanya sebagai hamba Allah akan selalu dalam keadaan baik. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yaqul Ibrahim At-Timi rahimahullah mengatakan, "Mathallathu nafsi fil jannati akilu thamariha wa ashribu min anhariha wa u'aniku abkaraha." Ibrahim At-Timi mengilustrasikan orang yang ada di dalam surga. Ada 3 hal. Mereka nikmat memakan buah-buahan yang ada di surga, meminum minuman-minuman dari surga, min anhariha, dari sungai-sungai surga, wa wa'aniku abkaraha, di surga orang bisa memeluk orang-orang yang dikasihi. Namun kebalikannya, ketika orang masuk neraka, orang memakan dagingnya sendiri, meminum nanahnya, dan selalu berusaha untuk melepaskan diri dari rantai, dari belenggu yang merantai dirinya, yang mengikat dirinya di dalam neraka.
Dan ketika orang dalam keadaan seperti itu di neraka, apa yang diinginkan? Uridu an uradda ila dunya. Ya Allah, saya ingin dikembalikan lagi di dunia. Fa'amala salihan, sehingga saya ingin sekali beramal saleh. Itulah gambaran orang yang sudah masuk neraka. Banyak sekali ucapan-ucapan penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk neraka, di antara ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya bisa dikembalikan lagi seperti tanah dulu, diciptakan ulang, dikembalikan lagi hidup di dunia, pasti saya akan taat dan beramal saleh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kita harus merenungkan ketika kita masih hidup di dunia. Kita harus merenungkan ketika kita mati. Faman dzalladzi yusalli anni ba'dal maut. Kira-kira siapa yang mensolati kita setelah kematian? Adakah yang mensolati? Sedikitkah yang mensolati? Banyakkah yang mensolati kita, yang mendoakan kita? Wa man yasumu anni, siapakah yang menggantikan puasa kita? Wa man yatubu anni, siapa yang bisa memberi taubat min dunubi wa tafridi, dari dosa-dosa dan dari sifat-sifat berlebihan ketika kita di dunia. Ini yang harus kita renungi. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah pentingnya tadzakkurul maut, mengingat kematian dalam rangka mensucikan jiwa ini. Mengingat kematian inilah yang bisa memotivasi kita untuk lebih meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih di dunia, kita selalu berdoa, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkanlah umurku, wasahih jasadi, sehatkanlah fisikku, wahasin amali, perbaikilah amalku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar bisa berzikir, agar bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah. Terus berdoa. Allahumma rzuqna al-hidayata wal istiqamah. Ya Allah, berilah kami hidayah dan istiqamah. Karena hidup di dunia ini tantangannya sangat berat, godaan setan juga sangat berat. Namun perlu diingat, setan itu yang menciptakan Allah. Karena setan itu yang menciptakan Allah, maka kita berlindung kepada Allah yang menciptakan setan tersebut dengan doa-doa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran maupun doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita pun selalu berdoa di waktu-waktu yang mustajab, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.